Oke, jadi kita bahas hari ini itu ada dua. Yang pertama instrumen tes dan instrumen non tes. Instrumen tes udah nggak perlu kalian pelajari karena ini sudah ada baku, udah ada terstandar. Untuk pilihan ganda, isian pendek, dan esai itu nanti tugasnya guru mata pelajaran, bukan tugas kita guru BK. Tapi kalau untuk instrumen tes yang bisa digunakan oleh guru BK, itu bisa kita kerjasama dengan orang-orang yang telah punya license atau yang punya biro psikologi dan konseling, kayak CPC. Misalkan kita mau lihat tes IQ, tes bakat, tes minat, tes kepribadian, sebagai belajar, kita bisa menggunakan alat-alat tes yang telah distandarisasi oleh biro-biro psikologi. Nah, untuk tes teknik non-tes, ini telah kita bahas beberapa minggu kemarin, ada observasi dan wawancara, itu biasanya dipakai untuk kualitatif dan angket untuk kuantitatif. Nah, terus angket sebagai salah satu bentuk instrumen itu ada prosedur, ada langkah-langkahnya tadi. Kalau kawan-kawan tadi menjelaskan langkah-langkahnya itu ada 8, sorry, saya buka yang PPT saja. Jadi untuk instrumen itu pada dasarnya adalah alat ukur ya, alat yang digunakan untuk penelitian. Jadi penelitian kalian itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada alat ukur atau instrumennya. Itu pertama. Jadi apapun penelitian kalian kuantitatif maupun kualitatif itu pasti pakai instrumen. Nah kalau instrumennya ada dua tadi ada tes ada non tes. Terus untuk variabelnya itu variabel penelitian itu adalah starting kalian untuk menyusun instrumen nantinya. Misalkan kalian udah masing-masing punya variabel perilaku nih, ada yang bullying berarti itu variabel penelitian kalian bullying. Terus ada asertif, ada menyontek berarti itulah variabel penelitian kalian. Nah, itu nanti bakal dikembangkan jadi instrumen angket dan sebagainya. Nah, untuk instrumen yang baik itu ada beberapa hal yang perlu dipenuhi karakteristiknya. Yang pertama ada valid. Valid itu singkatnya itu bisa alat ukur itu bisa mengukur apa yang pengen diukur. Kalau seandainya kita mau meneliti tentang bullying ya pakailah instrumen tentang bullying gitu loh. Jangan nanti pakai kita ngukur bullying tapi pakai alat ukurnya artificial itu kan nggak cocok. Jadi valid itu instrumen itu bisa benar-benar mengukur apa yang pengen diukur. Nah terus misalkan kita mengukur cyberbullying nih, ya kalau kita minta pernyataan di instrumen itu terkait dengan cyberbullying juga gitu mas. Jangan dipakai bullying verbal, jangan dipakai bullying perilaku, bullying sosial dan sebagainya. Jadi fokus kepada apa yang pengen diukur saja. Jadi instrumen dikatakan valid adalah bisa mengukur apa yang pengen diukur. Kalau mengukur tentang cyberbullying, ya instrumen itu tentang cyberbullying. Kita minta pernyataan atau pertanyaan tentang cyberbullying. Dan dimasukkan bullying verbal, korelasi, ataupun perilaku dan sebagainya. Itu pertama. Kalau bisa, instrumen itu bisa mengukur apa yang perlu diukur. Terus yang kedua, reliabilitas. Reliable itu kalau bahasa kita itu konsistensi. Ajak. Kenapa bisa disebut konsisten? Instrumen hukum bisa dipakai dimanapun, asalkan karakteristik elektroniknya sama. Misalkan Ajeng bikin instrumen tentang cyberbullying misalkan. Nah, Ajeng melakukan administrasi di SMA 1 Indralaya Utara, terus juga misalkan Naimah nanti menyebarkannya di SMA unggulan Indralaya Utara, terus juga misalkan Suci di SMA Prabumulih misalkan. Asalkan karakteristik responden itu cenderung sama, di tahap perkembangan yang sama, menggunakan instrumen yang sama, cyberbullying, itu hasil itu tidak jauh berbeda biasanya. Nah, itu dinamakan dengan reliable. Objektif, ya hindarilah subjektivitas di sana. Berdasarkan teori, berdasarkan indikator, karakteristik, dan sebagainya itu harus ada teorinya. Praktis, itu harus mudah digunakan, baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam pengolahannya. Instrumen yang praktis biasanya memiliki petunjuk yang jelas. Jadi harapan itu benar-benar angket yang kita susun nanti itu gampang dipahami oleh responden gitu loh. Ada petunjuknya.
cara menjawabnya bagaimana. Nggak perlu memerlukan prosedur yang rumit. Nah, ekonomis itu nanti tentatif. Misalkan kalau seandainya kita punya responden yang cukup digital native, artinya anak-anak yang sudah terbiasa dengan gadget, terus kita punya responden yang lebih dari 100, nah kita bisa bikin berbentuk website aja atau berbentuk Google Form saja misalkan. Nah, itu dari sisi ekonomisnya. Tapi kalau seandainya kita hanya membutuhkan satu kelas saja, misalkan dengan 30 orang responden, nggak apa-apa di print out aja. Terus kalau seandainya ada 8 halaman total jumlah instrumen, kalian eh, print satu lembar itu 2 halaman juga tidak masalah. Itu kan segi ekonomis. Tentatif saja. Tergantung bagaimana biaya kalian, tergantung seberapa sulit data itu diperoleh. Misalkan nanti kalian mau melihat tingkat cyberbullying siswa SMA se Sumatera Selatan misalkan. Nanti kalian share instrumen itu di Prabomuli satu sekolah, di Palembang dua sekolah misalkan, di Oku Timur satu sekolah misalkan. Itu kan bakal sulit diperoleh datanya itu. Jadi tidak apa-apa. Dibikin aja dalam bentuk website atau Google Form, biar secara ekonomis itu terbantu juga. Gampang nanti. Itu untuk cicilan instrumen yang baik. Jadi instrumen penelitian yang tes tadi sudah kita bahas, yang instrumen penelitian non-tes juga sudah kita bahas. Observasi wawancara sudah, oke, hari ini kita bahas. Nah, ini yang penting kawan-kawan. Langkah-langkah penyusunan instrumen. Sampai sekarang masih terdengar jelas ya, Pak Alifnya, suara saya? Bisa dengar Masih jelas dah kan ya? Kak. Oke. Iya. Harusnya ini kita di kelas sih penjelasannya itu biar kalian bisa betul-betul memahami. Karena kalian nggak bakal belajar lagi ini di semester 7 apalagi 8 sudah langsung praktek deskripsi nanti. Oke, pertama dulu analisis variabel penelitian kalian. Variabel kalian apa? Prokrastinasi, oke. Habis itu menyontek, oke. Disiplin, oke, misalkan. Atau cyberbullying, oke. Nggak masalah. Pokok analisis variabel yang digunakan. Nah, penting dalam analisis variabel itu dua hal. Yang pertama, definisi operasional. Yang kedua, aspek variabel. Dalam menganalisis variabel penelitian ini, yang paling penting ada dua hal, kawan-kawan. Yang pertama adalah definisi operasional. Itu secara definisi operasional, bullying itu apa? Menurut teori siapa, misalkan. Prokrastinasi itu apa? Perilaku apa sih prokrastinasi itu? Definisi operasionalnya pakai teori siapa yang digunakan? Teori Ferrari, misalkan. Terus yang kedua itu tentukan aspek-aspeknya. Misalkan prokrastinasi akademik menurut Ferrari itu ada 4 aspek. Ya udah pahami keempat aspek itu. Jadi nanti instrumen penelitian itu dikembangkan dari definisi operasional dan juga 4 aspek penelitian tadi gitu. Jadi untuk langkah pertama dalam analisis variabel penelitian itu ada dua hal yang perlu kalian kuasai. Yang pertama adalah definisi operasional, penjelasan variabel kita. Yang kedua adalah aspek-aspek apa saja yang mau diukur. Nah, misalkan tadi Ferrari ada 4 aspek nih. Ada 4 aspek prokrastinasi akademik dari Ferrari. Kalau kalian mau mengukur 4 aspek ini, silahkan, tidak masalah. Tapi kalau kalian mau batasi jadi 3 atau 2 saja dengan beberapa pertimbangan juga tidak masalah. Harus ada rasionalnya. Jadi silakan dianalisis dulu. Mungkin untuk siswa SMA dan mahasiswa, bisa kali ya kita menggunakan 4 aspek prokrastinasi untuk pengukuran. Tapi kalau untuk SD sama SMP, mungkin kita kurangi 2 atau 3 aja, nggak masalah. Nah, itu silakan dianalisis kebutuhannya dulu. Tentukan definisi operasionalnya dan aspek-aspek aja yang mau diukur. Terus yang kedua itu susun indikator. Jadi nanti setelah ada tabel variabel, ada tabel aspek, terus nanti bakal ada tabel indikator biasanya. Indikator itu secara sederhana indikasi-indikasi, tanda-tanda, atau karakteristik-karakteristik. Misalkan kita ambil satu nih, variabelnya prokrastinasi akademik. Aspek yang diukur itu adalah menunda dalam mengerjakan tugas misalkan. Nah, indikator silakan dikembangkan. Kira-kira ciri-ciri orang yang menunda mengerjakan tugas itu apa aja misalkan? Indikator itu boleh satu minimal. Atau dua, tiga, terserah nggak masalah, sesebutan aja. Pokoknya ciri-ciri aspek yang diukur itu dituliskan dalam bentuk indikator. Kan aspeknya tadi menunda mengerjakan tugas. Nah, kira-kira ciri-ciri orang yang menunda mengerjakan tugas itu apa aja misalkan? Nah, itu tulis di indikator. Nanti dari indikator itu dikembangkan dalam bentuk pernyataan.
Demikian ya. Terus yang ketiga itu jenis instrumen yang dipakai setelah kita tahu nih kita mau mengukur apa variabelnya, kita udah tahu aspek-aspek, kita udah tahu nih indikator, kita udah tahu nih. Nah selanjutnya tentukan instrumen yang bakal digunakan. Kalau bikin observasi wawancara, ya bikinlah panduan observasi dan wawancaranya yang telah kita bahas minggu kemarin. Kalau pakai instrumen angket, silakan bikin instrumen angket sesuaikan dengan kisi-kisi nanti. Nah, kalau udah tahu nih, yang langkah ketiga tadi kan kita udah menetapkan nih, kita udah tahu mau bikin instrumen itu observasi, wawancara, angket dan sebagainya misalkan. Nah, baru langkah keempat itu susun kisi-kisi instrumennya, panduan observasi, panduan wawancara, dan kisi-kisi angket misalkan. Nanti saya lihatkan contohnya sedikit. Nah, habis itu, setelah bisa bikin kisi-kisi itu, kita nyusun item pernyataan. Item pernyataan, kawan-kawan, itu ada dua biasanya. Yang pertama ada favorable, dan yang kedua adalah unfavorable. Favorable itu adalah item pernyataan yang mendukung ya, yang mendukung variabel kita. Sementara unfavorable itu adalah yang tidak mendukung pernyataan kita. Nanti kita lihat. Pokoknya itu untuk item pernyataan itu secara garis besar ada dua. Yang pertama favorable, pernyataan yang mendukung, terus unfavorable, pernyataan yang tidak mendukung variabel kita. Jadi untuk jenis pernyataan itu ada dua saja, favorable dan unfavorable. Bukan positif dan negatif. Bukan item positif dan negatif, tapi item itu favorable dan unfavorable. Nah, setelah nanti, kan kalian saya tugaskan, kita tugaskan untuk nanti setelah bikin kisi-kisi angket, kalian kan bikin minimal 30 item pernyataan ya. 30 item pernyataan sesuai dengan variabel masing-masing. Nanti diuji cobakan dulu instrumen itu untuk melihat benar-benar mudah dipahami dan instrumen kalian. Secara bahasa itu tidak sulit nggak sih dipahami oleh kawan-kawan responden kita. Itu yang terpenting. Nah, dari 30 minimal pernyataan yang kalian susun itu minimal banget ya. Kalau seandainya mau bikin 35, 40 juga tidak masalah. Minimal 30 dulu. Nah, misalkan nanti si Ajeng mau nyebar instrumen di 10.2, tadi Ajeng boleh uji coba itu di 10.1 misalkan. Minimal 30 orang uji coba instrumen. Nanti setelah uji coba itu diuji valid dan reliable untuk melihat instrumen kita itu valid atau enggak, reliable atau enggak. Kan tadi syarat instrumen yang baik itu adalah valid dan reliable kan salah duanya. Nah, jadi silakan disusun itu pernyataan minimal 30 pernyataan, habis itu diuji coba terbatas ke 30 orang di luar responden kita. Setelah itu uji valid dan reliable. Nanti setelah diuji valid dan reliable itu menggunakan rumus SPSS maupun di Excel, nanti bakal kelihatan dari 30, dari 35, dari 40 instrumen telah kita bikin itu yang valid berapa. Kalau sisa 28, ya udah nanti ketika menyebarkan instrumen akhir itu 28 itemnya aja. Terus misalkan kalian bikin instrumen awal tadi 40 pernyataan. Setelah kalian uji coba, ternyata yang sisa valid dan reliable itu cuma ada eh 32. Ya udah 32 itu aja yang udah valid dan reliable kalian sebarkan nanti di akhir. Nah, valid itu biasanya tuh nanti kalau kalian bahas di kuanti sama di statistik, pernyataan dikatakan valid jika R hitung itu lebih besar pada R tabel. Misalkan untuk pernyataan pertama nilai itu 0,813 misalkan 0,813. Terus R tabelnya itu kita lihat 0,415 misalkan. Kan besar tuh dari nilai L tabelnya. Berarti itu valid. Tapi kalau seandainya di bawah 0,41 berarti itu eh, kurang. Enggak valid. Berarti dibuang aja. Nanti setelah kalian sisa misalkan dari 40 instrumen awal yang kalian bikin itu tersisa 32, yaudah dibuang aja yang 8 itu. Nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi lagi. Karena kalau seandainya kalian nambah item pernyataan itu ya kalian bakal melakukan uji coba lagi, kalian bakal melakukan uji valid dan label lagi. Jadi nggak usah. Kalau sekiranya ada 40 instrumen awal, item pernyataannya, setelah uji coba hanya tersisa 32, ya udah 32 itu aja yang disebarkan nanti. Dibuang yang 8-nya. Nah, baru setelah itu kalian sebarkan instrumennya. Baru nanti kalian sebarkan instrumennya. Jadi silahkan untuk langkah-langkah itu benar-benar dipahami. Pertama, kalian tentukan dulu variabel penelitiannya apa. Kan udah masing-masing itu variabel penelitian kalian susun minimal dua. Definisi operasional satu, sama aspek-aspek aja yang mau diukur.
kalaupun aspeknya nanti ada 4, 5, 6 dan sebagainya, kalian membatasi jadi 2 atau 3, silahkan tidak masalah. Yang penting objektivitasnya ada. Alasannya apa harus ada. Terus setelah itu susun indikatornya. Indikator itu ciri-cirinya, tanda-tandanya, karakteristiknya, setiap aspeknya. Nanti indikator ini baru dikembangkan jadi beberapa pernyataan. Susun kisi-kisi instrumen. Misalkan prokrastinasi tadi variabelnya, aspeknya ada 4, kalian mau pakai 2 atau 3 silahkan. Nanti indikatornya apa masing-masing aspek. Nah, silahkan ditentukan. Habis itu susun pernyataan instrumen, masing-masing indikator itu bisa diproporsionalkan saja. Kalau indikator pertama ada 10 instrumen, itu indikator kedua bolehlah 10 atau 9 atau 11. Pokoknya sekitar situ. Jangan nanti di indikator pertama atau di aspek pertama kalian instrumennya ada 10 pernyataan, tapi di aspek kedua kalian hanya ada 5 pernyataan. Nah, itu kan sangat tumpang, sangat jauh sekali jarak ini jumlah item pernyataan itu. Jadi kalau bisa proporsional. Nggak jauh beda lah. Kalau misalnya satu aspek itu ada 10 pernyataan, di aspek kedua berarti ada 8 atau 9, nggak masalah. Terus di aspek ketiga ada 12, nggak masalah. Jangan jauh-jauh. Proporsi. Terus uji coba. Uji cobanya itu ke selain responden kalian minimal 30 orang juga itu satu kelas. Uji valid dan reliable. Nanti ketahuan berapa yang tersisa instrumen kita valid dan reliable-nya. Yang nggak valid dan reliable boleh dibuang saja. Baru setelah itu kita sebarkan ke responden kita. Sampai di sana dulu. Ada pertanyaan nggak? Atau yang perlu didiskusikan. Yang penting kalian pahami dulu terkait dengan konsep instrumen, terus instrumen yang baik apa aja, misalkan minimal 3 pertama itu yang harus kalian perhatikan betul. Yang pertama valid, kedua reliable. Terus ada praktis, ada objektif, itu terserah. Teknis saja itu sebenarnya nanti. Apalagi ekonomis. Terus langkah-langkah juga silakan dipahami. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sementara dulu. Nanti recordingnya bakal saya kirim, insya Allah. Segera ditunggu saja. Kalau mau bertanya, silakan di grup, biar nanti sama-sama bisa dijawab. Ada pertanyaan? So far? Oke, kalau tidak ada, saya mau kasih sedikit contoh. Oke, sudah kelihatan ya, Naima? Oke, ini contoh pernyataan, ini contoh instrumen ranah perilaku yang dibuat oleh senior kalian yang sudah menyusun skripsi. Kebetulan saya sebagai salah satu reviewernya. Jadi untuk kisi-kisi angket kurang lebih seperti ini, kawan-kawan. Yang pertama, langkah pertama tadi kan kalian harus analisis variabel ya. Berarti variabelnya jelas di sini, cyberbullying. Jadi perilaku yang diukur adalah cyberbullying gitu loh. Nah, apa itu cyberbullying? Pahami definisi operasionalnya. Berarti bullying dalam bentuk media sosial, bullying dalam bentuk sosial media dan sebagainya. Yang ranahnya itu sosial media lah. Jadi nanti aspek-aspek yang disusun pun harus berdasarkan teori yang dipakai. Dan aspek yang dipakai ini tuh harus mengukur cyberbullying ini. Jadi jangan dicampur adukan. Kalau mengukur cyberbullying ya cyberbullying aja. Jadi pernyataan-pernyataan nanti itu ya berkaitan dengan cyberbullying. Jangan dimasukkan bullying verbal, jangan dimasukkan bullying perilaku, jangan dimasukkan bullying relasi. Karena mereka sudah membatasi di sini. Perilaku yang diukur adalah cyberbullying doang gitu loh. Itu langkah pertama. Analisis variabel kalian. Terus aspek-aspeknya apa aja? Nah, ini kan ada beberapa aspek nih, banyak nih, ada sekitar ada 8 aspek, dimulai dari flaming, harassment, denigration, impersonation, dan sebagainya. Aspek ini kan ada 8.
Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi itu, kalau sekiranya kalian paham ke delapan delapan ya silakan nggak apa-apa dikembangkan aja instrumen yang ke delapan aspek ini. Tapi sekiranya kalian nggak ngerti yang delapan aspek ini, kalian bisa batasi aja. Meskipun di cyberbullying menurut ahli ini ada delapan aspek nih. Tapi si Ajeng cuma ngerti empat aspek aja misalkan. Nah udah fokus ke empat aspek ini aja si Ajeng mengembangkannya nanti. Jangan dipaksakan ke delapan delapannya. Nanti ketakutnya kalau Ajeng paksakan delapan, malah nggak ngerti Ajengnya, nanti indikator sama item yang disusun itu juga kacau nanti gitu loh. Ketika diuji valid dan reliable, nanti takutnya itu banyak nggak valid gitu loh. Jadi fokusnya ke aspek yang ngerti aja. Tapi kalau seandainya kalian paham ke delapan aspeknya, silahkan tidak masalah. Silahkan tidak masalah. Nah, silahkan tentukan variabelnya apa, habis itu aspek-aspeknya apa aja. Aspek ini boleh dipakai semua yang disampaikan oleh ahli, atau dibatasi aja beberapa aspek. Tapi harus ada rasional, harus ada alasan ilmiahnya. Jangan jangan di alasan itu misalkan, Ajeng kan secara teori ada delapan aspek nih cyberbullying. Kenapa Ajeng hanya pakai tiga aja misalkan? Nah, saya ngertinya cuma tiga aja Pak misalkan. Nah, itu kayak kurang rasional secara ilmiah. Nah, tapi coba saya sudah membaca satu persatu, Pak, dan sepertinya untuk aspek 5 sampai 8 ini rada susah dipahami oleh siswa SMA atau SMP misalkan. Untuk aspek satu dan 4 itu mudah dipahami. Jadi saya memutuskan untuk memaksimalkan empat aspek yang pertama aja misalkan. Nah, itu lebih bagus, lebih rasional sebenarnya. Lebih diterima secara ilmiah. Jadi tentukan variabelnya apa, terus tentukan aspeknya apa. Itu langkah pertama tadi. Analisis variabel dan aspeknya. Nah, terus yang kedua, susun indikator-indikatornya. Indikator itu kan tadi saya sampaikan adalah tanda-tanda, ciri-cirinya, karakteristik. Nah, flaming itu apa sih misalkan? Tanda-tanda orang melakukan flaming itu apa sih misalkan? Ya, mengirim pesan marah atau kasar di media sosial misalkan. Terus harassment itu apa sih? Indikatornya ya tindakan menghina atau menyakiti orang lain berkali-kali misalkan. Jadi nanti tolong untuk hitung pernyataannya itu disusun ya berdasarkan ini pernyataan-pernyataan yang mengarah kepada marah-marah di media sosial atau berucap kasar di media sosial. Itu untuk framingnya. Nah, habis itu langkah ketiga kan kalian tentukan jenis mau dipakai apa instrumennya. Otomatis kita pakai jenis angket. Nah, setelah itu bikin kisi-kisi angket. Nah, inilah kisi-kisi angketnya. Ada variabel, ada aspek, ada indikator, ada butir item pernyataan, ada jumlah item pernyataannya. Variabelnya kalian sudah punya masing-masing, aspeknya sudah punya masing-masing. Misalkan tadi ada yang punya aspek prokrastinasi 4, misalkan kalau mau pakai 4 silahkan. Kalau pakai 2 atau 3 silahkan juga nggak masalah. Indikatornya apa? Nah, terus secara garis besar untuk jenis instrumen itu ada dua, ada favorable sama unfavorable. Favorable itu yang mendukung aspek itu, yang unfavorable itu pernyataannya yang tidak mendukung eh, aspek yang kita ukur. Jadi untuk men-scoring itu beda nanti. Kalau untuk favorable mungkin bisa 5 4 3 2 1. Kalau untuk unfavorable berarti 1 2 3 4 5. Nah, ini yang penting juga tadi yang saya sampaikan. Untuk jumlah item itu harus proporsional. Kalau di aspek pertama ada 5 item, di aspek kedua ada 5 item, di aspek ketiga ada 5 item, ini bagus. Jadi proporsi instrumen kita. Jangan nanti ketika framing kalian bikinnya 5 soal, 5 pernyataan. Tapi ketika harassment hanya ada satu atau dua aja misalkan jumlah item itu nggak proporsi kawan-kawan. Proporsi itu misalkan seimbang lah. Kalau 5 5 semuanya. Ataupun kurang satu, kurang dua nggak masalah. Kurang satu, lebih satu nggak masalah. Misalkan di framing 5 di harassment ada 6 nggak masalah. Atau di framing 5 di harassment ada 4 nggak masalah gitu loh. Jangan yang jauh nian perbedaannya. Di framing ada 5 tapi di harassment nanti ada 10 kan kacau nian. Kejauhan. Gitu ya. Jadi kalian sudah paham langkah-langkahnya itu sampai bikin ke kisi-kisi. Selanjutnya kalian baru susun item pernyataan. Susun item pernyataannya. Nah, item pernyataan itu ada di bawah ini. Nah, ini beberapa catatan saya. Ini pernyataannya. Perlu kalian pahami tiga hal terkait dengan bagaimana menyusun instrumen pernyataan. Yang pertama, jelas dulu. Kalau mau mengukur tentang framing, ya jelas lah bahasanya gitu loh. Terus yang kedua, mudah dipahami. Jangan berbelit-belit kalimatnya.
Jangan panjang-panjang kalimatnya, singkat aja tidak masalah, yang penting maknanya sampai. Yang pertama harus jelas, yang kedua mudah dipahami. Yang ketiga itu sesuai dengan indikator. Sesuai dengan indikator. Kalau indikatornya Fleming, ya sesuai dengan Fleming lah. Apa Fleming tadi marah, misalkan. Ya cari indikator-indikator yang marah pernyataannya. Atau kasar, berucap kasar. Ya berarti carilah yang kasar di sana gitu loh. Jadi yang pertama, dalam menyusun pernyataan, harus jelas. Yang kedua, itu mudah dipahami. Nggak apa-apa singkat kalimatnya itu, jangan berbelit-belit, tapi mudah dipahami. Yang ketiga itu sesuai indikator. Misalkan Fleming tadi marah atau berucap kasar, ya harus sesuai itulah gitu loh. Nah, terus hindari kawan-kawan kalimat yang mengarah kepada opsi jawaban. Kalau seandainya nanti kalian bahas angket tentang perilaku, kan kemungkinan besar opsi jawaban itu selalu, sering, kadang, jarang, pernah, tidak pernah gitu kan ya. Selalu, sering, kadang, jarang, pernah atau tidak pernah misalkan. Nah, hindari penggunaan kata-kata itu di dalam pernyataan. Karena akan bisa mengarah kepada jawaban si responden nanti. Saya pernah mengirim komentar yang marah di media sosial. Ya pernah, pasti gitu loh. Nah, takutnya nanti mereka bakal jawab pernah gitu loh. Atau oh sering gitu loh. Jadi tolong dihindari jawaban-jawaban yang mengarah pada opsi jawaban. Nah, misalkan ini, nih, yang penting singkat aja. Saya menuliskan komentar bernada kasar. Titik gitu loh. Yang pertama jelas. Kalimat itu jelas. Saya menuliskan komentar bernada kasar. Sorry, ini ada kepanjangan nggak ya? Nah, saya menuliskan komentar bernada kasar di Instagram. Jelas gitu maksudnya. Berarti dia menuliskan komentar bernada kasar di media sosial Instagram. Jadi kalimat ini jelas. Nah, terus yang kedua, kalimat itu singkat dan mudah dipahami. Ya, menuliskan komentar bernada kasar di Instagram. Singkat kan, mudah dipahami kan gitu loh. Nah, terus yang ketiga itu sesuai dengan indikator. Indikator Fleming tadi apa? Indikator Fleming kan tadi katanya di sini mengirim pesan marah atau kasar di media sosial. Nah, makanya ini udah cocok nih. Saya menuliskan komentar bernada kasar di Instagram. Pertama, kalimatnya itu jelas, tidak berbelit-belit. Yang kedua, mudah dipahami. Dan yang ketiga, sesuai dengan indikator tadi. Nah, itu. Jadi, nggak usah panjang-panjang kawan-kawan. Misalkan nomor 6 ini kan terlalu panjang nih. Saya pernah mengirim pesan yang menyakitkan ke orang lain yang sama berulang kali. Kan cukup panjang nih yang nomor 6. Jadi tolong bikin singkat aja tapi maksudnya sampai. Misalkan saya terbiasa ngirim pesan yang menyakiti perasaan orang lain berulang kali. Lebih singkat, lebih mudah dipahami gitu loh. Jadi tolong dipahami dalam menyusun instrumen itu, menyusun pernyataan itu minimal tiga tadi. Kawan-kawan yang pertama jelas, yang kedua mudah dipahami, tidak berbelit. Yang ketiga adalah sesuai dengan indikator. Sesuai dengan indikator. Jangan tumpang tindih ke indikator lain misalkan. Nah, misalkan ada indikator yang tumpang tindih nomor 5 misalkan. Nomor 5, pernyataan nomor 5 di sini kan harusnya masuk kepada indikator pertama, kan ya? Pernyataan nomor 5 kan termasuk pada indikator pertama, marah dan kasar di media sosial. Marah dan kasar di media sosial. Nah, sementara di sini, yang nomor 5 dia bikin itu menghina orang lain. Menghina orang lain itu cocoknya ke indikator harassment yang kedua gitu loh. Nah, menghina ini cocoknya itu di indikator harassment. Coba cek kisi-kisi. Nih, menghina di sini. Nah, jadi kalimat nomor 5 tadi itu tuh cocok itu di indikator harassment. Karena indikator itu menghina gitu loh. Nah, jangan ditaruh di indikator yang flaming, marah dan kasar. Nah, itu maksud saya. Jadi, tolong yang tiga hal itu benar-benar dipahami kawan-kawan dalam menyusun instrumen pernyataan itu minimal tiga tadi. Yang pertama jelas, yang kedua mudah dipahami, yang ketiga sesuai indikator. Nomor 1 sampai nomor 5 tadi kan indikator aspeknya flaming.
flaming itu bernada kasar atau marah. Nah, fokus di sana aja. Kasar, marah gitu loh. Misalkan nomor satu, komentar yang bikin marah, oke, sesuai flaming berarti. Terus yang kedua, menahan diri agar tidak menulis komentar kasar, berarti sesuai. Menahan untuk tidak berkomentar kasar. Nah, kan sesuai indikator flaming. Terus memaki orang lain, itu kan kayak kasar gitu loh. Nah, oke lah. Terus memilih diam daripada emosi, misalkan nomor 4. Nah, itu kan sesuai dengan framing, sesuai dengan indikator. Nah, sementara yang nomor 5, itu tidak sesuai indikator. Mungkin iya mudah dipahami, mungkin iya jelas, tapi dia tidak memenuhi indikator, tidak sesuai indikator. Saya pernah menghina orang lain, katanya di nomor 5. Tidak cocok dengan indikator framing. Indikator framing kan tadi marah ataupun kasar gitu loh. Nah, sementara untuk menghina itu di indikator yang kedua, harassment gitu loh. Jadi makanya untuk itu pernyataan nomor 1, 2, 3, 4, oke lah bisa dipakai. Tapi untuk item nomor 5 itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Karena ini masuknya kepada indikator harassment. Aspek yang kedua, menghina. Bukan kasar, bukan marah lagi. Tapi udah menghina jatuhnya. Itu jadi minimal banget nih. Kalian dalam unsur-unsur menu itu ada 3 tadi. Jelas, mudah dipahami, sama sesuai dengan indikator. Pokoknya hindarilah. eh, Selain 3 tadi ya, jelas, mudah dipahami, sesuai indikator. Nah, terus yang kedua, hindari penggunaan kata-kata yang mengarah kepada opsi jawaban. Saya pernah, sementara di opsi jawaban ada pernah atau tidak pernah nanti. Nah, takutnya mengarahkan kepada opsi jawaban. Terus misalkan ini ada selalu. Nanti kan di opsi jawaban kalian itu ada selalu, sering, jarang, kadang, tidak pernah kan ya. Nah, kalau seandainya kalian sudah mengarahkan ke selalu, ya kalau mereka selalu, mereka pasti checklist selalu nanti. Tapi kalau seandainya mereka merasa tidak selalu, ya otomatis mereka menjawab yang selain selalu gitu loh maksudnya. Jadi tolong dihindari itu. Tolong dihindari penggunaan kata yang mengarah kepada opsi jawaban. Jangan pakai yang mengarah-mengarah pada selalu, sering, jarang, kadang, tidak pernah, dan sebagainya. Nah, terus juga nomor 10. Nomor 10 juga nih, saya pernah mengirim pesan kasar kepada seseorang lebih dari sekali, misalkan. Nah, padahal nomor 10 ini itu kan tadi harassment ya, menghina bahasanya. Nah, makanya nggak cocok untuk kata kasar di sini. Kasar itu dicocoknya di indikator pertama, marah dan kasar itu loh. Makanya untuk nomor 10 ini tuh bisa kalian gunakan pernyataannya, tapi masukkan ke indikator pertama, yang flaming gitu loh. Nggak bisa dimasukin, eh, jangan tumpang tindih kalian. Jadi bikin angket itu nggak gampang ya kawan-kawan. Jadi kayak susah sebenarnya. Susah bikin angket itu. Yang penting pernyataan itu jelas, terus mudah dipahami, sama sesuai dengan indikator. Sesuai dengan indikator. Gitu mungkin. Nanti silahkan dibaca aja, silahkan latihan aja kalian setelah ini. Saya nanti juga bakal kirim lah. Saya izin dulu sama si siapa tadi punya Jihan, kalau mau saya share nanti instrumennya ke kalian. Jadi kalian bisa jadi catatan juga dalam menyusun instrumen nanti itu biar nggak keulang kesalahan yang sama. Jadi yang penting kalian kuasai yang pertama, eh, kisi-kisi angket itu kalian harus pahami variabelnya apa. Setelah itu aspek aja yang mau diukur. Kalau mau banyak aspek silahkan, atau mau sedikit aspek silahkan. Alasannya harus rasional ilmiah. Terus indikatornya apa masing-masing aspek itu. Nah, sangat indikator baru kalian kembangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan favorable ataupun non favorable. Itu nggak maksud tuh dibilang susah, nggak susah sebenarnya kalau kalian paham caranya. Kalau kalian tahu celaknya, kalian bisa ngerti, gampang sebenarnya. Kayak itu palingan dari saya terkait dengan instrumen, ciri-ciri instrumen yang baik. Palet reliable itu penting nian kawan-kawan, nanti makanya perlu dicek terus untuk langkah-langkahnya itu dari analisis variabel, indikator, buat kisi-kisi, menyusun instrumen.
Nyusun item pernyataan yang harus tiga tadi itu minimal. Yang pertama jelas, kedua mudah dipahami, yang ketiga sesuai dengan indikator. Jangan indikator A nanti pernyataan itu ke indikator B gitu loh. Jangan seperti itu. Kalau Fleming kasar sama marah, ya udah kasar dan marah di poin 1 sampai 5 aja. Jangan dimasukkan ke indikator-indikator lainnya. Itu dari saya. Sudah cukup lebih banyak sih sebenarnya. Nanti saya kirimkanlah recordingnya biar bisa diulang-ulang lagi. Banyak-banyak baca ya, kawan. Banyak-banyak latihan. Karena kalian pasti bikin angket nanti. Kalian pasti bikin angket, kalian pasti bikin instrumen nanti. Wawancara observasi kan udah kita bahas juga minggu kemarin. Itu dari saya dulu, Ajeng. Coba tanya ke kawan-kawannya. Ada yang mau bertanya enggak sebelum kita tutup? Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi? Kalau mau bertanya nanti boleh. eh, Kalau mau di grup silakan. Nanti kita jawab sama-sama. Kalau mau nanya pribadi juga nggak apa-apa. Chat saya pribadi nanti izin saya jawab itu ke grup biar sambil baca gitu ya. Yang penting bikin instrumen itu enggak susah sebenarnya. Susah-susah gampang. Maksudnya gampang kalau kalian sendiri itu paham secara tekniknya bagaimana. Langkah-langkahnya kalau kalian pahami itu gampang nanti. Kalau kalian bisa bikin secara jelas, mudah dipahami, sesuai indikatornya ngerti, gampang bikin instrumen itu, nggak susah. Nah, kecuali kalian nggak paham, kalian nggak bikin kisi-kisi dengan bagus, misalkan. Kisi-kisi itu kan panduan kita ya dalam menyusun instrumen. Ini aja tadi udah bikin kisi-kisi, mana tadi? Nah, Jihan ini tadi udah bikin kisi-kisi. Nah, pada dasarnya kan kisi-kisi ini untuk membantu kita menyusun instrumen sebenarnya. Misalkan aspek Fleming, indikator itu pesannya pakai marah ataupun berbicara kasar. Jadi silakan 5 pernyataan ini itu disusun dengan kata-kata yang mengarah kepada sikap marah ataupun kasar dalam bermedia sosial gitu loh. Nah, jadi pernyataan 1 sampai 5 itu harus berkaitan dengan kasar. Terus pertanyaan ke-6 sampai ke-10 harus berkaitan dengan menghina atau menyakitkan gitu loh. Nah, kan kisi-kisi ini membantu kita. Udah bikin kisi-kisi pun kita tetap salah menyusunnya. Makanya tadi ada di instrumen ini nomor 10 itu ada kata marah. Padahal marah itu cukup sampai 1 sampai 5 doang instrumennya. Terus misalkan untuk menghina atau menyakiti perasaan orang lain itu di nomor 6 sampai 10. Tapi tadi ada nyempil kata-kata menghina di instrumen nomor 5. Nah, itu maksudnya. Harusnya kan yang menghina ini kan nomor 6 sampai 10 gitu loh. Nah, itu maksudnya. Kita udah bikin kisi-kisi, udah bikin panduan pun tetap salah menyusun instrumennya. Jadi benar-benar dipahami lah. Pelan-pelan aja kalian nyusunnya nanti. Nanti kan tugasnya kelompok. Silakan pelan-pelan aja. Oke. Sebelum lupa, saya ingin menyampaikan untuk tugas perkuliahan beberapa minggu ke depan. Untuk hari ini kita udah bahas terkait dengan konsep dan kerangka penyusunan instrumen. Sama tadi contohnya sudah saya jelaskan juga. Nah, setelah ini, setelah ini mulai dari besok atau hari ini mungkin sampai nanti tanggal 26 Maret, dari tanggal 13 ini sampai tanggal 26 Maret kan 2 minggu lebih kurang ya. Kalian secara kelompok itu menyusun, buatlah kisi-kisi angket dulu. Habis itu setelah bikin kisi-kisi angket itu kalian susun item pernyataannya. Item pernyataan disusun 3 tadi minimal syaratnya ya. Mudah, jelas, mudah dipahami, jelas, dan sesuai dengan indikator. Minimal 30 item pernyataan. Kalau bikin 40 juga silakan. Mau bikin 50 juga silakan, nggak masalah. Mbak Ajeng, parabol tentang apa, Mbak? Variabel kelompok kami tentang perilaku asertif, Pak. Oke, perilaku asertif. Terus aspeknya ada berapa? Kemarin kalau Kira-kira. nggak salah ada berapa lip? Empat ya, empat aspek. Oke, ada 4 aspek. Maaf. Oke, jadi nanti silakan dibikin tabel kisi-kisinya itu variabelnya asertif, perilaku asertif.
Nanti untuk aspeknya itu silakan gunakan semua aspek juga tidak masalah. Kalau karena kita proses belajar, tapi kalau dibatasi 3 aspek, 2 aspek juga tidak masalah. Alasannya harus logis. Setelah itu masing-masing aspek itu kan ada ciri-cirinya, ada indikator-indikatornya, ada tanda-tandanya. Silakan disampaikan indikatornya apa. Nanti kembangkanlah dalam bentuk beberapa pernyataan proporsional. Kalau satu aspek ada 10, berarti 3 aspek ada 30 gitu loh. Pokoknya harus proporsional. Jangan jangan satu aspek banyak nian, jangan satu aspek dikit nian gitu maksudnya. Nah, itu silakan tugas kalian susun kisi-kisi angket sama pernyataan angketnya minimal 30 item, minimal 30 item secara kelompok dari tanggal 13 hari ini sampai tanggal 26 Maret nanti. Nah, nanti pertemuan tanggal 27 Maret hari Jumat kita daring lagi via Zoom, kita bedah lagi kisi-kisi dan angket yang telah kalian susun itu. Mungkin 2 atau 3 kelompok gitu ya. Pokoknya nanti setelah ini kalian secara kelompok bikin kisi-kisi sama instrumennya minimal 30 pernyataan. Nanti tanggal 27 kita diskusikan lagi, kita bedah instrumen telah kalian bikin tadi itu. 2 atau 3 kelompok cukup lah. Nanti yang lain belajar mandiri aja. Nah setelah itu awal April, 2 minggu ini, tanggal 2 April sampai tanggal 9 April, kalian otomatis sudah ke sekolah kan ya? Kalian otomatis sudah ke sekolah lagi, praktek PLP, sudah ketemu lagi dengan banyak siswa. Nah kalian pahamilah bagaimana cara uji valid dan reliable-nya, disebar angket itu untuk diuji cobakan ke beberapa orang, 30 minimal. Nanti kalau uji valid dari 30 pernyataan yang kalian bikin itu, 40 pernyataan yang kalian bikin itu sisa berapa yang valid dan reliable gitu loh. Nanti meskipun kita tidak ada kuliah daring ataupun luring 2 minggu pertama April ini, kalian masih bebas bertanya kok di grup atau di japri ke saya ya, ke Bu Ratna juga tidak masalah. Pokoknya tugas kalian setelah ini bikin kisi-kisi angket dan minimal 30 item pernyataan dan verbal masing-masing. Nanti tanggal 27 kita daring lagi untuk membedah presentasi artikel instrumen kalian. Jadi setelah itu bulan April kalian boleh mau mengangsur UTS kalian atau melaksanakan uji coba juga tidak masalah gitu ya untuk menyebarkan angket. Gitu sih kalau dari saya. Semoga dipahami lah teknis kita beberapa minggu ke depan ini. Gimana? Ada pertanyaan? Bapak ajeng sedikitnya boleh? Apa? Itu kan yang kata Bapak tadi kan hindari yang pernah atau Hmm, jarang atau itu kan. ya, Nah, jadi pernyataannya itu misal saya pernah ngirim komentar kasar atau marah di media sosial Instagram. Jadi hmm, itu tuh kan pernah. Jadi langsung aja saya mengirim komentar kasar atau marah di media sosial Instagram. Itu jawabannya pernah atau jarang gitu kan. Nah, itu ya, langsung saja saya mengirim tanpa menggunakan kata pernah boleh, atau ada opsi lain gimana gitu. boleh pakai. Pokoknya hindari kata-kata yang mengarah kepada opsi jawaban. Karena kan kalau untuk variabel perilaku kita opsi jawaban itu biasanya itu selalu, sering, jarang, kadang, tidak pernah misalkan. Nah, itu kan 5 opsi jawaban itu kan ya. Nah, kalau seandainya kita langsung mengarahkan ke pernah tidak pernah, misalkan barangkali dia orang itu mana tahu saya sering misalkan. Nah, karena di kalimat itu pernah, ya paling saya jawab itu ke kadang atau tidak pernah biasanya gitu loh. Nah, coba nggak diarahkan ke opsi jawaban. Saya mengirimkan pesan bernada kasar di Instagram misalkan. Nah, itu kan pernyataannya umum tuh, nah mengarah kepada opsi jawaban. Nah, biar responden yang menerka sendiri, pernah nih saya, tapi pernah itu selalu atau sering ya saya biasanya gitu misalkan. Oh sering berarti saya menjawab itu sering gitu loh. Nah beda kalau seandainya saya pernah mengirimkan pesan bernada kasar. Kalau pernah ya pernah jawabannya gitu loh. Atau enggak pernah gitu jawabannya. Tapi kalau ketika kita tidak mengarahkan ke opsi jawaban, saya mengirimkan pesan bernada kasar di Instagram misalkan. Jadi responden itu mikir sendiri, ya pasti dong katanya kan. Nah cuman frekuensi itu berapa? Seringkah, selelukah, atau jarang gitu. Biarkan mereka yang jawab sendiri sesuai dengan kondisi dia masing-masing gitu loh. Nah itu maksud saya demikian. Atau mau ganti kata itu dengan
kata lain yang tidak mengarah ke opsi juga bisa. Misalkan kayak terbiasa. Saya terbiasa mengirim pesan bernada kasar misalkan. Nah kan terbiasa itu kan nggak mengarah ke opsi jawaban gitu maksudnya. Atau saya cenderung mengirim nada bernada kasar gitu loh. Pokoknya jangan mengarahkan ke opsi jawaban. Apalagi bikin kayak saya sering mengirimkan pesan bernada kasar di Instagram misalkan. Nah, saya pernah, tapi rasanya tidak sering-sering amat gitu loh. Jadi saya bingung mau jawab apa gitu loh. Sementara di pernyataan itu sering gitu loh. Nah, makanya hindari kata-kata yang mengarah kepada opsi jawaban gitu, Mbak Ajeng. Baik, terima kasih Bapak. Mm-mm. Oke, yang lain?